Oh gitu. Iya, yang mau sekolah tinggi teologi jangan kayak Bu Hantu ya kepada saya. Tidak ada alumninya. Oh ada. Ada di SM. Mana? Serius? Iya. Kasih Oh iya. Ada di SM ya? Mika. Oh iya. Ternyata ada alumni di KSM di sini. Pak Mika. Tepuk tangan dulu. Alumni IKSM di JEM itu ada 3. Ya benar, betul 3. Saya tahu ada pendeta di GBI, alumni dari IKSM. Dan sekarang juga ada mahasiswa saya loh dari IKSM. Ada yang tahu? Tahu? Siapa? Ibu Wahyu. Iya, ini beliau mahasiswa saya S2 IKSM. Iya kan? Tepuk tangan buat Bu Ayu. Saya ini gimana ya? Saya selalu tuh bilangnya udah apa ya? Udah oma-oma. Iya, tuh. Iya kan? Tapi belajar paling semangat loh Mas. Serius, dibanding dengan mahasiswa yang masih muda, itu Bu Atus lagi. Bu Ayu. Ibu Ayu itu udah memberi tugas. Cepet. Jadi guru sekolah minggu ini harusnya Ibu Wahyu ini jadi pendorong untuk sekolah teologi. Iya loh, kan gak harus jadi pendeta sekolah teologi ya. Guru-guru sekolah minggu harus belajar teologi ya. Daftar ya. Kebetulan lagi membuka penerimaan mahasiswa baru. Iya kan? Soal biaya nggak mahal, ya kan? Kelasnya online. Untuk yang sudah S1 boleh ambil semua. Ya. Karena belajar teologi itu harusnya semua orang. Karena teologi itu adalah belajar tentang Allah kan. Jadi bukan hanya diperuntukkan kepada mereka yang mau jadi pendeta. Enggak. Kalau semua orang sekolah teologi ya, saya rasa Tuhan Yesus sudah cepat datang. Nah, jadi ayo nyusul. Ikut Ibu Atu, daftar kepada saya. Wah, ibu dosennya yang datang ke sini. Nah, kita akan masuk di materi pertama. Kemarin kan pertanyaannya begini. Bu, kami ini butuh ini gitu kan ya. Butuh apa? Butuh bagaimana mengajar sekolah minggu itu enggak datar aja gitu kan ya. Nah, sebelum sampai di sana karena ada tuh. Nanti dia akan kasih contoh bagaimana mengajar menggunakan dia. Nah, sebelum sampai di sana saya hanya merefresh ya teman-teman. Merefresh, mengingatkan kembali bahwa kita sebagai guru sekolah minggu ini apa sih? Kan gitu ya. Siapa sih? Nah, siapakah guru sekolah minggu? Gak usah pun teman-teman ini saya ajari udah saya jawab. Tapi ini sekedar mengingatkan ulang. Ya, jadi saya bukan pemula untuk menyampaikan hal ini. Bahwa guru sekolah minggu itu adalah guru yang memberitakan kabar baik. Sekali lagi apa? Kabar baik. Itu yang perlu kita tahu. Saya, teman-teman, kita semua ketika kita berperan sebagai guru sekolah minggu, kita ini adalah pemberita kabar baik. Bangga gak sih? Hah? Harus bangga ya. Nah, bagaimana status guru dalam Alkitab? Sebagai pendidik dalam Alkitab. Kalau kita belajar dari Injil, dari kitab Injil ya, Yesus itu adalah siapa? Dia juga disebut sebagai guru, sebagai rabi ya. Kalau bahasa Indonesia guru, kalau dalam bahasa Ibrani itu namanya adalah rabi. Nah, kata guru dari beberapa gelar yang ada dalam diri Yesus, itu yang dia paling suka itu adalah sebagai rabi, sebagai guru. Banyak ya gelar Tuhan Yesus itu ya, anak Allah lagi. Gelar-gelar Tuhan Yesus, anak Daud, anak manusia. Banyak ya gelar yang disematkan kepada Yesus
Tapi dari banyak gelar yang disematkan, bahwa status guru, status pendidik itulah yang paling disukai oleh Yesus. Guru dalam bahasa Ibrani saya tadi sudah sebut itu rabi. Maka secara harafiah rabi itu artinya besar, agung, kuat, master. Dan gelar rabi itu juga adalah gelar yang sangat dihormati dalam budaya bangsa Israel. Dalam konteks di Indonesia juga, guru itu punya status yang terhormat, benar ya? Guru itu disegani, guru itu dihormati. Nah, kalau kita mau pakai kata guru dalam konteks sekolah minggu, kan begitu ya. Maka kita juga adalah orang-orang yang dihormati. Orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang juga yang memiliki power sebagai guru sekolah minggu. Nah, ini maksudnya saya mengingat ulang kepada kita status kita sebagai guru. Maka kalau kita adalah orang-orang Kristen, kita harus belajar dari siapa? Dari Yesus kan? Benar ya? Kalau dia rabi, dia guru, maka siapa teladan kita sebagai guru? Ada yang tahu? Atau ada guru-guru sekolah minggu di sini? Idolanya siapa sih? Sebagai guru, ada nggak idolanya? Saya itu senang banget sama Pak Haku sebagai pendidik, sebagai guru. Atau saya senang sama guru saya dulu. Iya kan? Benar nggak? Nah, tapi adalah kita sebagai guru sekolah minggu, Yesus sebagai teladan, sebagai guru, dialah yang up to date, yang relevan, yang mana kita harus belajar. Tadi malam saya memberikan mata kuliah evaluasi PAK dalam program S2. Dalam diskusi itu ada yang namanya disebut kompetensi. Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Ada yang guru di sini? Di luar jadi guru SD, guru SMP, guru SMA? Ada? Kuliah guru? Oh gitu. Nah, itu banyak belajar itu ya. Bagaimana peran sebagai guru, tugas sebagai guru gitu ya. Nah, jadi teman-teman bahwa salah satu yang kita bahas di situ kompetensi sebagai seorang guru. Nah, undang-undang pendidikan itu sudah menuliskan secara jelas ya tujuan pendidikan, kompetensi guru maupun dosen ya kan. Salah satunya adalah bicara tentang kepribadian. Lalu ada seorang mahasiswa nanya begini, Ibu, apakah Alkitab tidak cukup memberikan pengajaran tentang kompetensi sebagai seorang guru? Kenapa kita harus melihat apa yang dituliskan oleh undang-undang? Mana lebih duluan, undang-undang? Atau kita mau berpegang kepada undang-undang? Atau kita berpegang kepada Alkitab? Sebenarnya itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab sih menurut saya. Kenapa? Jelaslah bahwa Alkitab khususnya adalah Yesus sebagai guru. Kompetensi apa yang ada yang tidak ada dalam diri Yesus? Ada semua. Kompetensi kepribadian, apalagi kompetensi kepribadian ya, standarnya sangat tinggi. Seorang guru dia harus memiliki kepribadian, bukan hanya bermoral, berakhlak, kan begitu ya, matang, dewasa, kalau dalam undang-undang kan begitu ya. Tapi kalau menurut Alkitab standarnya itu adalah kuduslah kamu. Kata kudus ini apa? Tidak tercampur dengan apa? Dosa ya, tidak tercampur dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itulah yang kita bahas tadi malam. Sebenarnya Alkitab bicara pendidikan dan standar mutu, standar atau kompetensi sebagai pendidik itu lengkap di sana, amat sangat sempurna. Makanya kita sebagai guru itu dalam perspektif Alkitab atau ajaran Alkitab itu adalah status yang sangat terhormat.
status yang harus kita banggakan. Saya bangga loh sebagai dosen walaupun gajinya agak besar. Karena dosen di teologi itu gajinya di bawah minimum. Di bawah minimum. Yang jadi guru juga begitu ya. Jadi guru juga gajinya gak banyak. Lanjut. Itu juga gak bisa bergeser, kenapa? Udah. Oke. Nah, Yesus adalah guru yang sangat berpengaruh dan peran yang sangat strategis. Jadi teman-teman, guru itu adalah guru yang memberikan pengaruh besar dan juga statusnya sebagai guru itu sangat strategis. Kenapa punya pengaruh yang besar? Pernah guru TK? Karena guru itu digugu. Apalagi itu bahasa Jawa ya. Guru itu didengar. Guru itu diterima. Ya kan? Artinya bahwa kita sebagai guru itu punya pengaruh yang besar. Apalagi ngajar sekolah minggu. Anak-anak kalau guru sekolah minggunya itu hebat, pasti akan dikenang seumur hidupnya. Betul ya? Aku dulu punya guru sekolah minggu. Aku dulu punya guru sekolah minggu. Wah, itu keren banget gitu ya. Anak-anak sekarang bahasanya gitu ya. Mengungkapkan di mana dia punya respect, punya respon, punya penerimaan yang baik. Dia mengungkapkan, wah guru aku tuh dulu hebat banget guru sekolah minggu. Bahkan ada yang sampai jadi pendeta, macam-macam ya. Jadi guru itu punya pengaruh yang besar dan strategis. Kenapa strategis? Ada yang tahu? Guru itu strategis. Kenapa? Ini sekolah guru nih. Kuliah di mana? Di Kristen Amerika. Semester berapa ini? Udah kerja. Oh, udah kerja. Ya kan? Jadi guru itu adalah profesi yang sangat strategis, di mana kita mengajar, ya kan? Di mana kita mendidik, di mana kita membimbing, di mana kita bisa menyampaikan hal-hal yang tadi kalau itu adalah bicara tentang kabar baik. Kabar baik itu kan kabar positif, menyenangkan, menuntun, mendidik, mengarahkan, membawa orang bertobat, apalagi itu seperti 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Orang menyadari siapa dirinya, orang menyadari bagaimana dia bertobat, orang menyadari bagaimana dia berbalik, orang menyadari bagaimana dia berjalan menuju kepada kebenaran. Nah, itu adalah strategis yang harus kita pahami, identitas tugas kita sebagai guru. Ya, karena di sini dalam konteks orang Yahudi, sekali lagi sangat dihormati, sangat disegani. Nah, ini kalangan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi ada kasus cerita dalam Alkitab, Yohanes 3. Ada cerita, ada yang tahu cerita itu apa? Dalam Yohanes 3. Sebagai guru tidak menjadi teladan. Ya kan? Tuhan tegur berapa kali itu? Siapa namanya? Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Itu adalah guru yang tidak ideal, di mana Yesus sendiri menegur bahwa dirinya sebagai guru ada hal yang harus diperbaiki. Nah, itu persoalannya. Ada juga begitu. Faktanya juga banyak yang terjadi, guru-guru sekolah minggu justru nggak menjadi berkah, ya kan? Justru tidak memberitakan kabar baik, baik dari perkataannya maupun dari cara hidupnya. Dan di dalam Alkitab juga ada contoh di sana. Jadi adalah bahwa sekali lagi peran guru itu adalah punya pengaruh dan sangat strategis. Nah, itu yang maksud saya, kita terus ingat kepada diri kita sebagai guru sekolah minggu. Walaupun sebenarnya banyak orang menjadi guru sekolah minggu itu bukan pekerjaan yang menarik ya. Benar gak sih? Menarik gak sih jadi guru sekolah minggu? Coba saya tanya dulu jujur. Menarik gak sih? Menarik. Menarik.
Serius? Menarik nggak ya? Kenapa menarik? Berat maksudnya. Saya kan harus seperti yang saya katakan, gitu kan? Benar nggak sih? Ada nggak tantangan dari guru? Ada nggak beban berat? Harus jadi teladan terus lagi. Contoh. Nah ini aman ini kalau begini nih, masih happy. Karena banyak guru sekolah minggu dipaksa karena gak ada guru sekolah minggu. Banyak guru daripada anak murid. Wow, luar biasa ini. Ya kan, siapa yang merasa kok jadi guru sekolah minggu itu berat? Ada nggak? Ada nggak sih? Wah puji Tuhan dong Pak Hatu. Beratnya harus konsisten. Guru sekolah minggunya ini semua happy, nggak ada yang berbeban berat. Itu kan yang pertama ya, supaya apa? Seperti tadi, kalau dia menyukai, dan begitu ya, kalau dia senang dengan anak-anak itu sudah modal untuk jadi guru sekolah minggu. Tapi kalau dipaksakan karena nggak ada guru sekolah minggu, ini berat. Yang penting ngajar, nggak ada kurikulumnya. Di sini ada nggak sih kurikulumnya? Kayaknya harus bikin kurikulum ini ya kan? Harus ada kurikulum sekolah minggu supaya kita bisa nanti mengevaluasi, mengukur. Jadi harus bikin ibu kurikulum sekolah minggu. Iya kan? Itu penting. Nah ini luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua guru sekolah minggu. Karena semua happy, nggak tertekan. Dari hati, guru sekolah minggu nggak dibayar kan? Dibayar nggak sih? Serius? Oh gitu ya. Siapa tahu semangatnya kalau dibayar gitu kan ya. Bayangkan tuh, udah ngurus anak-anak ya, bangun cepat, jauh nggak dibayar lagi. Ini luar biasa ya. Coba. Malah membayar. Malah membayar lagi kan ya. Iya bener ya. Malah ngeluarkan duit lagi. Nah, ini kan problem ya. Ini Bu Ayu harus diamarin nih, kasih biar tambah semangat. Tapi memang di GMI gitu kok, pengorbanan. Tiangnya kan, pilarnya itu pengorbanan. Jadi jangan minta gaji, ya kan? Pengorbanan, nah itu dia. Kekudusan apa lagi? Ingat gak pilar GMI? Kasih, pengorbanan, persekutuan, kesucian. Nah itu guru sekolah itu juga harus diterapi. Harus diterapi. Nah ini dia, jadi harus memang dimulai dengan ketertarikan. Harus dimulai dengan rasa suka kepada anak-anak. Tapi juga harus mengalami pertobatan. Itu harus harga mati. Seorang guru sekolah minggu selain dia tertarik, selain dia menyukai anak-anak secara Bible, bahwa dia harus lahir baru. Itulah yang ditegur Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kamu harus dilahirkan. Bayangkan Nikodemus itu guru ya, di tengah orang Israel. Artinya secara kognitif dia punya kemampuan yang hebat, pengetahuannya tentang Alkitab luar biasa. Tapi kenapa Allah harus menegur, Yesus harus menegur dia dengan sebegitu seriusnya? Kan harus dimulai dari hati. Jadi perlu kita harus terus. Maka tadi hikmat Tuhan yang saya sampaikan itu harus jadi dasarnya kita juga untuk menjadi guru sekolah minggu. Maka apa yang harus kita pelajari terus, yaitu Yesus menjadi teladan. Ya kan? Tidak cinta uang, apalagi tidak gila hormat, apalagi ya kan? Tidak memikirkan diri sendiri. Itu kan dalam Matius 4. Kompetensi kepribadian guru sekolah minggu, bahwa tadi penuh dengan pengorbanan, kesucian, itu dulu yang harus diupgrade dalam diri kita. Terus menerus, ini bukan waktu sekali, 2 kali enggak. Every day sampai kita mati. Sampai kita mati. Pengudusan, proses itu harus terus dikerjakan. Maka dari sisi tugas guru yang pertama, kita mencerdaskan
Itulah kabar baik. Kemudian bagaimana kita membimbing, ya kan? Saya nggak tahu ada nggak kunjungan nih guru sekolah minggu ke anak-anak di rumah. Ngecek juga dong. Ada nggak sih? Dulu pernah. Ketemunya sekolah minggu aja. Itu kita kan juga harus melakukan apa? Observasi ya. Anak-anak di rumah itu gimana? Dari pengajaran kita, contoh tentang hormat orang tua kan begitu ya. Nah kita juga harus membuat penelitian tuh di rumah. Ini anak-anak mempraktekkan apa tidak ini apa yang kita ajarkan di sekolah minggu. Nanti tapi orang tuanya, bagaimana nih si Bobby di rumah ibu? Oh benar dia baik. Nah kita harus tahu apakah yang kita sampaikan itu diterima, dipahami, dilakukan oleh anak. Jadi jangan puas yang penting tugasku ngajar materi hari ini dari buku suara sekolah minggu selesai. Gak bisa. Makanya kita harus membuat kurikulum tadi. Kurikulum itu ada tujuan pembelajaran ya, ada metodenya. Maka nanti per semester kah, per tahun kah, artinya guru sekolah minggu lah yang akan membuat perencanaan pembelajaran untuk guru-guru sekolah untuk anak-anak sekolah minggu. Kemudian tadi membimbing, membina, mendampingi. Apalagi anak-anak sekarang itu maniak dengan gadget kan? Betul nggak sih? Mereka itu sudah sangat apa yang saya bilang itu? Kalau nggak ada gadget, wah hidup mereka nggak enak. Dan itu berat secara psikologi perilaku untuk anak-anak. Kemudian dari sisi tugas guru yang kelima, menjumpakan murid kepada penciptanya. Bagaimana anak didik kita, siswa-siswi atau anak-anak sekolah minggu menjumpakan kepada pencipta. Banyak anak-anak sekolah minggu kan nggak tahu siapa pencipta. Memang Tuhan gitu kan ya. Itu dari sisi bahasa saja. Tapi kepada sampai pengenalan secara kognitif, afektifnya, psikomotoriknya, apalagi secara spiritualitas, pengalaman rohaninya terhadap penciptanya, itulah tugas guru sekolah minggu. Jadi sebenarnya cukup berat jadi guru sekolah minggu menurut saya. Tapi menjadi ringan karena kita memang mencintai anak-anak. Kita memberitakan kabar baik. Kemudian yang keenam, membawa murid mengalami apa? Salib Kristus. Menyadari anak tentang dosa, kan begitu ya? Menyadarkan anak tentang kehidupan yang tidak baik. Itu kan salib Kristus ya. Kita kan diproses di sana. Nah, anak-anak harus mengerti sampai ke sana. Saya rasa guru-guru sekolah udah paham. Membawa murid bersaksi, membawa anak-anak bisa bersaksi, bercerita. Ini Melita usianya berapa sih kemarin? 23 ya. Tapi kalau saya lihat background hidupnya dari kecil, di usia yang sangat muda tapi bicaranya kan berbeda ya. Itu terjadi karena memang tadi dia berjumpa dengan penciptanya, mengalami salib Kristus. Jadi kita bisa bedakan anak-anak yang berjumpa dengan penciptanya, anak-anak yang mengalami salib Kristus itu dalam perkataan, dalam perilaku, kesaksian hidupnya pasti beda. Nah itulah tugas kita sebagai guru. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kemudian dia memuridkan. Murid menjadi murid, gimana ya? Murid memuridkan. Kan dia bisa nanti bawa teman-temannya ya. Saya ingat dulu kita di Medan di di daerah, saya lupa namanya, Seibamban. Ada tahu Seibamban di Medan sana? Kami dari Medan, jadi biasanya kami turun itu setiap hari Sabtu, nginep di sana. Jadi kalau anak-anak itu lihat mobil kita, langsung mereka teriak semua, teman-teman, sudah datang kakak-kakak kita dari Medan. Ayolah kita kumpul, jangan lupa ya bawa turun-turun. Oh turun-turun. Persembahan. Itu nanti dia lari-lari dari rumah satu ke rumah yang lain, diajak teman-temannya. Bayangin itu, kita banyak mobil kita loh. Jadi setiap hari Sabtu itu anak-anak bisa 300 orang. Gak tahu dari mana aja itu mereka bawa anak-anak. Karena apa? Dia merasakan kehadiran kita sebagai
makanan, bawa apa gitu kan ya. Jadi bagaimana kita membawa murid menjadi murid? Artinya dia bersaksi, dia memuridkan, dia membawa juga teman-teman. Jadi sekarang itu mereka sudah ada yang menikah karena ada zaman media sosial ya, zaman Facebook. Kak, ingat gak sama aku? Katanya. Dulu lo kakak pelayanan 10 minggu ke Simbamban. Udah kawin aku kak, katanya. Senang kali aku dulu kak, katanya. Tapi sekarang itu kak ada lagi di situ. Jadi, memang happy banget ya. Dulu saya jadi sarjana akuntansi, teman-teman. Saya dulu pengen jadi akuntan, jadi orang hebat, pegang duit. Terus Tuhan bilang, no Syekh, kamu tuh harus jadi hamba Tuhan. Saya pikir jadi hamba Tuhan. Wah, mama penuh marah-marah jadi hamba Tuhan sama Pak Guru. Ngapain kau sih sekolah pendeta? Udah kukuliahkan kau di Medan sana, katanya. Dia maunya jadi PNS gitu. Tiba-tiba saya ngomong, Pak, saya mau jadi pendeta seperti dia. Nguruk kamu sama saya. Sampai saya bilang begini, kalau bapak mama izinkan saya sekolah pendeta, saya berdoa dengan Tuhan. Bapak mama panjang umur dan menyaksikan saya jadi pendeta. 3 hari berikutnya bapak saya meninggal. Bayangkan tuh. Saya sudah pulang ke Medan nih, karena saya posisi waktu itu di Medan, mama saya di Jambi. Lalu saya pulang ke Medan, kebalik begitu saya dengar bapak saya meninggal, saya langsung balik lagi ke Jambi. Teman-teman tahu saya masih depan pintu. Kalau sudah cerita datang kata mama. Teman-teman, ini mama saya berdiri depan pintu. Dia langsung, kalau berusin naga kan yang berusin naga sini. Berusin naga itu jingar-jingar. Galak-galak. Mama saya langsung gini. Cerita. Baru berapa hari yang lalu kau ngomong sama mama sama bapakmu. Kalau kami izinkan kau sebagai pendetamu itu, kau bilang bapak mama panjang umur. Lihat, kau belum pergi sekolah pendetamu, bapakmu udah mati. Itu saya sering bahasa antara marah, antara bagaimana saya nggak mengerti lah. Tapi saya sebenarnya marah dengan dia. Saya harus bayar harga untuk saya memutuskan diri jadi anak Tuhan. Mama saya nggak kasih saya izin masuk rumah. Bayangkan saja dia marah, pernyataan saya nggak benar. Kau bilang kalau mama izinkan kau sekolah pendetamu itu bapakmu panjang umur. Kau lihat sekarang, bapakmu sudah mati. 2 hari bapak saya dikubur, saya dikuburin sama adik bapak saya. Kayak mana cerita? Jadi kau sekolah pendetamu itu, jadi kau sekolah pendetamu itu, saya akan tetap berangkat. Sekalipun Tuhan tidak jauh doa saya. Gak bisa kau pergi, katanya. Kau harus kerja. Adikmu masih banyak yang sekolah. Kata udah di kampung sana. Tapi saya memutuskan tetap pergi. Saya berangkatlah ke Batu Malang sekolah teologi. Jadi ada harga memang yang harus dibayar. Nah itu kesaksiannya untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Guru sekolah minggu kan pelayan Tuhan ya. Benar nggak? Malam minggu harusnya pacaran, dating gitu. Teman-teman harus persiapan. Benar nggak sih? Malam minggu itu harusnya jalan-jalan itu harus ngajar sekolah minggu. Jadi ada hal-hal yang harus dibayar, dikorbankan. Nah kalau happy sih nggak masalah, ya kan? Nah itu yang paling penting. Nah itu dari sisi tugas sebagai guru masih banyak lagi sebenarnya hal-hal praktis ya yang perlu kita pahami sebagai guru sekolah minggu. Nah bagaimana dari sisi kepribadian? Tadi dari sisi pedagogik ya, cara mengajar, tugas mengajar, panggilan mengajar banyak. Maka yang pertama adalah dari sisi kepribadian sebagai guru sekolah minggu. Tadi sudah lahir baru, maka dia tidak bercela. Apa sih bercela ini? Banyak ya. Kita bisa definisikan atau kita bisa buat indikator-indikatornya lah ya. Kata bercela itu apa? Yang pasti adalah bahwa jangan tercela. Artinya kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat kita itu kehilangan gairah mengajar. Kan kalau ada kesalahan kita buat dosa, kita bikin sesuatu yang kita tahu itu, kita ngajar juga gimana spiritnya, ya kan? Itu mempengaruhi kepada semangat, mempengaruhi persiapan, mempengaruhi konsentrasi, benar nggak? Itu
spirit kita, ya isi dari yang kita sampaikan, kan begitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan dari sisi kompetensi kepribadian. Yang kedua, rela berkorban, rendah hati, tegas. Kan harus tegas ya. Kadang-kadang ada di sekolah minggu begini, karena mamanya sering ngasih sesuatu biar sayang ke anakku gitu kan ya. Anaknya kan nggak tegas juga gitu. Jangan ya, harus tegas. Kalau enggak, kalau tidak benar, kalau benar gitu ya. Karena kita harus menolong anak. Kemudian penuh dengan rasa belas kasihan. Menurut saya ini adalah bagian yang paling penting. Anak-anak itu butuh sentuhan. Anak-anak itu butuh kasih sayang. Ya, jadi waktu kita mengajar itu biasanya kan anak-anak ada yang resek ya, benar nggak sih? Gak bisa diem gitu. Pokoknya usir, gangguin temen gitu ya. Nah kalau kami dulu paling sekolah minggu, keluarga ini mungkin keluarga di sini sih aman-aman ya, nggak ada yang bermasalah. Gitu. Tapi kalau di luar sana, seperti pengalaman saya ngajar sekolah minggu di berbagai daerah itu, ya ada yang berpengaruh, ada yang segala macam ya, ada yang korban ini itu gitu. Jadi anak-anak itu nggak pernah nyaman untuk duduk mendengarkan cerita, nggak pernah nyaman untuk bagaimana dia ada di lingkungan anak-anak dengan yang lain. Nah mereka disentuh gini aja udah sedih banget. Kamu kenapa deh, tenang ya, baik itu sebuah tangan ya. Nah kalau di dalam diri kita tuh ada rasa belas kasihan, menyentuh aja gini tuh, dia itu anak bisa luar biasa, ya, bisa bertobat. Jadi kalau cerita pengalaman ngajar, pasti kita juga punya banyak pengalaman ya. Kemudian humanis, tahu humanis ya? Semua sama, nggak boleh membedakan ini warna kulit hitam, ini anak begini. Semua anak itu harus disayang, harus diterima, harus dihargai. Makanya murid-murid itu dimarahin kan sama Yesus ya, ketika dia mau datang kepada Yesus ya, jangan dulu kan gitu, dicegat. Dan yang terakhir adalah berintegritas. Ya kita harus berintegritas tadi, teladan ya. Ya kita ngomong ya kita juga harus buktikan gitu. Ini kita ngajar sekolah minggu, lalu kita punya adik. Di rumah kita kan nggak berdoa. Ya udahlah kan adikku doang. Ya udah ponakan aku juga gitu. Jangan. Hal-hal kecil ya. Tapi anak-anak itu kan mengingat, meniru ya, memperhatikan gitu. Jadi kita harus berintegritas, bukan hanya di depan anak-anak, tapi di mana saja. Karena identitas kita sebagai guru sekolah minggu itu kan melekat ya, benar nggak? Itu melekat. Karena nanti kalau kita kemana gitu ya, di gereja sebagai apa? Iya aku guru sekolah minggu. Itu kan melekat ya. Ditanya, nah kalau itu adalah melekat, ya kita harus tetap menunjukkan identitas kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar. Maka kita harus berintegritas. Itu menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah ini dari sisi kompetensi kepribadian. Tadi pedagogi, kepribadian, sebenarnya ada beberapa lagi kompetensi yang lain. Tapi dua hal ini yang saya sampaikan kepada kita terkait dimana kita mengingat ulang, merefresh ulang gitu ya. Saya guru sekolah minggu. Coba bilang. Saya guru sekolah minggu. Bilang kiri kanan. Kita guru sekolah minggu. Kita guru sekolah minggu. Ya. Harus semangat. Ya, nah ini dia ya. Kemudian bagaimana kita ulang lagi dari sisi pedagogiknya, memahami kebutuhan murid. Kita harus tahu, makanya ada kelas tengah ya. Ada kelas kecil, kelas besar. Nah kita juga harus punya ilmu psikologi dan punya ilmu apa lagi? Yang perlu psikologi perkembangan. Nah dengan kita punya ilmu psikologi perkembangan, teman-teman itu sangat menolong kita dalam melakukan pendekatan, komunikasi gitu kan ya. Itu kita bisa tertolong karena kebutuhan anak-anak atau perkembangan anak-anak dari sisi kognitif, dari sisi afektif, dari sisi psikomotoriknya itu kan berbeda. Jadi kita mengajar anak itu gak dipukul rata. Walaupun kadang-kadang karena gurunya terbatas digabung semua jadi satu. Ya, nah memahami kebutuhan murid atau siswa. Jadi materi yang kita sampaikan walaupun ada bahan azar,
dari sisi kognitif mereka, perkembangan pengetahuan mereka, cocok nggak cerita ini? Ya kan? Jadi jangan cerita tentang wahyu ke anak-anak baru umur 5 tahun. Ya kan? Tuhan Yesus akan datang. Ya kan? Bahasa kita bahasa yang kata anak-anak bahasa di langit. Ya kan? Bahasanya gak mendarat. Nah itu maksudnya. Dengan kita mengerti kebutuhan anak didik kita, maka penting tadi kurikulum itu supaya setiap bahan ajar. Kan semua Alkitab memang benar berita kabar baik, tapi dari sisi psikologi pendidikan, perkembangan anak, cerita-cerita apa sih yang menarik untuk usia mereka, itu perlu diperhatikan. Jadi nggak purata semua. Dan buku-buku bahan ajar juga kita perlu selidiki juga. Gitu. Cerita ini cocok nggak untuk anak-anak? Biasanya kan kalau anak kelas tengah tokoh-tokoh gitu kan ya, cerita tentang Daud, cerita tentang siapa gitu. Karena mereka adalah identitas mencari figur. Maka kalau cerita tentang tokoh, pas kan begitu, cocok dia. Nah kita perlu punya ilmu psikologi perkembangan supaya membuat kurikulum itu betul-betul menjawab kebutuhan anak sekolah ini. Kemudian memahami bahan ajar. Nah, bahan ajar itu kita juga harus hati-hati, kreatif dan inovatif. Maka kalau ada hikmat Tuhan tadi ke kita kan orang misi ya. Pelayanan misi kan bukan hanya untuk orang-orang dewasa ya. Kita pelayanan misi sampai ke Papua, sampai kemana-mana, Sumba sana itu alat peraga kan terbatas. Gimana kita mau menggunakan alat peraga? Saya sampai bingung waktu itu. Ceritanya tentang Yohanes 15, apa itu? Pokok anggur yang benar kan? Gimana nih? Saya ambil pohon yang gede itu, patahin kan? Berdiri di depan anak-anak yang 300 orang itu, bagaimana memperagakan sebuah pohon kan begitu, ranting-rantingnya. Bagaimana ini? Bagaimana nih kalau ranting ini saya patahkan, dia tidak lagi melekat di pokoknya. Anak-anak, apa yang terjadi untuk daun ini? Pasti kering, Kak. Gitu kan berarti ngerti ya? Karena kognitif afektif mereka. Nah, jadi kita harus kreatif, inovatif, istilahnya. Ya macam-macam loh sebenarnya. Kemudian kontekstual, apa kontekstual maksudnya? Kita harus tahu siapa yang kita layani, kan begitu ya? Suku, budaya, perlu juga kita pahami. Orang Batak, orang Jawa, orang Timur, karakternya kan berbeda ya. Pola asuh di rumah juga berbeda. Maka bagaimana kita sebagai guru sekolah minggu juga harus bisa menerapkan secara kontekstual supaya berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda asuh, pola asuh kan itu mereka bisa menerima, merespon apa yang kita sampaikan. Itu penting. Jadi bukan jadi guru sekolah minggu ya guru sekolah minggu aja enggak. Tapi kita harus terus belajar. Kemudian yang relevan. Apa itu maksudnya yang relevan? Kalau ini zaman teknologi yang sekarang dekat dengan anak-anak, cerita apa nih yang paling tepat? Kan gitu ya. Bagaimana nih bawa anak-anak? Itu namanya yang relevan. Apalagi sekarang dunia teknologi, era digital, ya begitu ya. Nah anak-anak kan dekat dengan itu kan. Bagaimana caranya supaya relevan, anak-anak itu bisa dapat, anak-anak itu bisa terima yang masuk dengan nalar dan logika mereka. Anak-anak sekarang kan cerdas. Kita ngomong satu kali kok bisa jawab 10 kan? Benar nggak? Dan berbagai alasan, apalagi anak-anak remaja. Jadi itu mau sama mereka mesti pakai. Kita tuh mesti mikir. Ini anak begini, saya ngomong bagaimana? Sedangkan ponakan saya aja, bayangkan satu darah istilahnya. Tapi karena mereka memang adalah punya zaman sendiri kan begitu ya. Caranya gimana? Sama ponakan saya ngomong biar nyambung, biar diterima, bisa dipahami. Itu yang disebut dengan relevan. Ya, jadi harus relevan. Jadi nggak boleh berhenti belajar. Jadi guru sekolah minggu itu harus jadi seorang pembelajar, suka belajar gitu ya, mau belajar. Apalagi sekolah teologi saya dulu ya.
Catat semua masuk hati. Maka pertanyaan terakhir ini sesi terakhir. Masih relevankah tokoh Yesus saat ini untuk kita? Amin. Masih relevan gak sih? Amin. Apa nih contohnya? Yang relevan bagaimana? Itu kan cerita kuno gitu kan? Masih relevan gak sih? Tokoh Yesus sebagai model untuk guru-guru sekolah minggu. Gimana Kak? Masih relevan gak? Masih bisa nggak jadi contoh gitu? Gak usah Mother Teresa aja gitu kan? Kan ada juga ya Mother Teresa bagaimana dia punya hati ya kepada anak-anak. Nah yang relevan dari sisi Yesus sebagai guru bagaimana? Yang contoh aja dari hari apa Kak? Contoh kasih Yesus waktu dia masih melayani gitu, masih relevan sampai sekarang gitu. Relevannya. Padahal metodenya kan ceramah gitu kan? Benar nggak sih? Menggunakan perumpamaan masih relevan gak sih? Itu kan udah mulai zaman era digital loh gitu kan ya? Mungkin ya maksudnya tapi dia punya rasa duganya. Setuju ya di sini? Masih relevan gak sih? Karena dalam karakter Kristus dia punya hikmat ya. Tanpa mungkin zaman dulu tidak terlalu advance dalam hal alat peraga, tapi bagaimana Yesus itu seperti orator handal. Ketika dia bicara orang langsung terkesima. Jadi setiap kata, tutur, kalimat itu dipahami oleh pendengarnya atau murid-muridnya. Nah itu yang menjadi pelajaran buat kita sebagai kakak sekolah minggu, bagaimana kita belajar seperti Kristus gitu, seperti Yesus dikejar-kejar oleh orang-orang untuk mendengar perkataannya. Nah itu. Nah, ada mungkin banyak sekarang teknologi yang kita pakai untuk menarik perhatian anak-anak didik kita, tapi itu bukan menjadi tolak ukur keberhasilan kita ya. Tapi bagaimana mereka memahami dan terinspirasi gitu ya dengan tokoh Kristus dan sehingga mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang mungkin terus dalam pelayanan kita mengkoreksi diri, minta Tuhan beri hikmat gitu ya. Ketika kita menyampaikan pembelajaran, jadi Roh Kudus hadir gitu dalam setiap pelayanan kita kepada anak-anak. Relevan ya, sangat relevan. Tinggal tadi bagaimana kita bisa mengkontekstualkan ya dalam kebutuhan, dalam konteks di mana kita mengajar tadi Ibu sampaikan itu benar, sangat relevan. Tinggal bagaimana kita menalar ya, menerjemahkan kan begitu ya, menerjemahkan, menerapkannya, mengimplementasikan dalam pelayanan kita. Bayangkan Yesus sampai kejar-kejaran ya, kemana aja orang tuh berbondong-bondong, menarik kan? Saya juga pernah guru TK, jadi guru TK anak-anak ini udah cepat kali datang. Saya juga, Ibu guru, saya masih mandi. Kenapa kalian datang cepat kali? Ibu guru, satu lagi udah mandi. Bukannya di kelas mereka, karena kebetulan rumah saya dekat sekolah itu. Jadi saya dicariin. Mereka datang ke rumah, lihat saya biarin aja mereka masuk. Ibu guru kok nggak ada AC-nya? Dia udah nungguin saya, jadi saya ke sekolah itu mereka udah di belakang sana jadi masuk kelas. Ya kan? Jadi apa sih yang membuat sebegitu anak-anak bisa merasa tertarik tadi sih ya? Hubungan dengan Tuhan itu punya daya tarik menjadi karakter dan kepribadian. Dari